Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tematik dengan pembelajaran organ gerak hewan dan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Baiklah Ananda, kita langsung belajar ya. Tapi jangan lupa berdoa dulu. Nah, sebelumnya kalian masih ingat kan mengenai alat gerak aktif dan pasif di dalam tubuh manusia? Benar sekali. Kalau alat gerak pasif itu tulang, sedangkan alat gerak aktif itu otot. Berkaitan dengan materi kita hari ini, yakni alat gerak pasif. Nah, di bagian kepala kita terdapat tengkorak, seperti yang ada di gambar ini ya. Di dalam tengkorak itu terdapat jenis tulang. Yang pertama ada tulang dahi, tulang ubun-ubun di bagian atas, kemudian tulang pelipis, kemudian ada tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Nah, semua jenis tulang itu berfungsi untuk membentuk tubuh di manusia. Kemudian juga untuk melindungi organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Selanjutnya di bagian badan, tepatnya di bagian atas, itu terdapat tulang bahu. Di bagian tulang bahu itu ada tulang selangka dan juga tulang belikat. Selanjutnya itu di bagian tulang dada. Di bagian tulang dada juga terdapat beberapa macam tulang. Yang pertama ada tulang rusuk sejati, itu sebanyak 7 pasang yang ditunjukkan pada tanda panah. Kemudian ada tulang dada. Tulang rusuk palsu itu 3 pasang. Kemudian ada tulang rusuk melayang yang tidak full tulangnya. Kemudian ada juga tulang belakang. Nah, semua fungsi tulang ini melindungi organ bagian dalam, bagian organ yang ada di dada dan dekat perut. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian tangan dan kaki. Kalau tangan disebut dengan tulang anggota gerak atas, kalau kaki tulang anggota gerak bawah. Nah, pada bagian tangan itu terdapat berbagai macam tulang. Yang pertama ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, kemudian tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Jadi fungsi tulang yang ada di tangan kalian itu untuk menggerakkan tangan. Kalau tidak ada tulang, maka kalau tangan kalian tidak bisa digerakkan. Kemudian ada juga tulang-tulang yang ada di kaki, seperti tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang telapak kaki, tulang kering, tulang pergelangan kaki, dan tulang jari kaki. Sama seperti tangan, fungsi dari tulang-tulang yang ada di kaki juga untuk berjalan, untuk menggerakkan kaki, menendang, dan berbagai macam aktivitas lainnya. Nah, kita lanjut ya. Di bagian bawah terdapat tulang panggul dan tulang belakang. Nah, tulang panggul ini terdapat tulang pinggul, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Fungsinya untuk melindungi organ-organ yang ada di bagian panggul. Kemudian tulang belakang. Nah, di tulang belakang ini juga terdapat berbagai tulang. Yang pertama ada tulang leher sebanyak 7 ruas. Kemudian tulang punggung 12 ruas, tulang pinggang itu 5 ruas, tulang kelangkang itu 5 ruas, dan tulang ekor sebanyak 4 ruas. Nah, kalian harus teliti dalam melihat jenis-jenis tulang ini karena berada di tempat yang sama sehingga kalian tidak tertukar ketika menyebutkan atau menghafalnya. Selanjutnya ada jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya. Itu terdapat 2 jenis, ada tulang keras dan tulang rawan. Kalau di bagian tulang keras itu ada tulang karang dan tulang kompak. Jadi
di bagian tulang keras ini semua zat penyusunnya itu bersifat keras ya. Nah, sedangkan tulang rawan atau zat penyusunnya itu tidak sekeras seperti tulang keras, itu terdapat tulang rawan hialin. Nah, tulang rawan ini contohnya itu di tulang ayam misalnya. Kalian pernah kan lihat di bagian tulangnya itu tulang putih-putih, dan ketika digigit itu bisa kalian gigit lembut. Nah, itu juga terdapat di tubuh manusia, di tubuh kita. Nah, seperti itulah contoh dari tulang rawan. Selanjutnya kita lanjut ke persendian ya. Nah, selanjutnya pengertian sendi adalah tempat pertemuan antara beberapa buah tulang. Jadi untuk menghubungkan satu tulang dengan tulang lainnya itu biasanya terdapat sendi. Jadi di berbagai sendi itu juga ada banyak macamnya. Nah, yang pertama ada sendi putar. Contoh itu pertemuan tulang leher dengan tulang tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan memutar, jadi bisa toleh kiri, toleh kanan. Kemudian sendi engsel, contohnya pertemuan tulang lengan atas dengan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Nah, di bagian lengan dengan bagian tangan kita itu kan cuma satu arah saja kan. Kemudian sendi peluru, tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Nah, kalau sendi ini bisa putar ke semua arah seperti tulang panggul. Kemudian tulang paha itu bisa kita putar dengan segala arah. Selanjutnya ada sendi pelana, yakni pertemuan antara tulang telapak tangan dengan tulang ibu jari. Nah, kalau sendi pelana ini hanya dapat digerakkan ke dua arah saja. Kemudian sendi geser. Nah, kalau sendi geser ini terdapat di antara tulang pergelangan kaki. Tapi gerakan sendi ini terbatas, hanya dapat menggeser-geser, tidak bisa diputar ke segala arah. Nah, jadi di dalam tubuh kita ini ada 5 macam sendi. Kalian jangan sampai keliru ya, karena berbagai macam sendi ini juga memiliki berbagai macam fungsi dan juga ciri-cirinya, dan jangan sampai kalian keliru ya dalam mengingat dan memahaminya. Nah, Ananda sekalian, itu saja materi kita hari ini. Lalu apa kesimpulan pelajaran kita hari ini ya, yang sudah dibahas pada materi yang ada di depan tadi? Jadi kita sudah belajar berbagai macam tulang di tubuh manusia, kemudian berbagai macam sendi. Silahkan pelajari dan kalian pahami ya materinya.